Jubir klaim Anies didukung tokoh Tionghoa, ungkit rekam jejak saat gubernur. Jakarta, juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra mengklaim baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mendapatkan banyak dukungan dari tokoh-tokoh Tionghoa. Surya menilai dukungan itu karena rekam jejak Anies terkait kesetaraan di DKI Jakarta selama dia menjadi gubernur. Surya menyebut pada Sabtu, 26 Agustus 2023, kemarin, Anies mengunjungi Museum Kebudayaan Indonesia Tionghoa di Bandung, Jawa Barat. Anies saat itu disambut hangat saat berdialog dengan para tokoh Tionghoa dari Yayasan Dana Sosial Priangan, YDSP. Pada pertemuan itu Anies juga mendengarkan berbagai pertanyaan, harapan, kegelisahan, dan aspirasi dari komunitas Tionghoa. Sebagian besar pertanyaan dijawab Anies dengan mengajak melihat ulang rekam jejak selama ini. Surya Chandra menyampaikan bahwa Anies hanya menceritakan rekam jejaknya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022 kepada semua masyarakat Tionghoa yang hadir dalam diskusi di Bandung. Salah satunya, aspirasi suku Tionghoa di DKI terkait dengan gapura pecinan di wilayah Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari begitu banyak gubernur di Jakarta, baru Pak Anies Baswedan yang berani mengambil sikap tegas mendukung, bahkan meresmikan gapura tersebut. Pak Anies menunjukkan bahwa tegas bukan soal nada suara, tapi berani mengambil sikap dan keputusan, tutur Surya Chandra dalam keterangannya. Selasa, 29 Agustus 2023. Negara melalui kepala negara, harus hadir dan secara tegas melindungi sekaligus memberi jaminan untuk peluang yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi, tetapi apresiasi, untuk sama-sama berkontribusi bagi negeri, imbuhnya. Surya menilai Anies dekat dengan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kaum minoritas dengan cara berpikirnya tentang gagasan kesetaraan dan berkeadilan. Hal ini, kata Surya, dapat terlihat dari rekam jejak Anies ketika memimpin Pemprov DKI Jakarta selama 2017 hingga 2022. Kuatnya gagasan kesetaraan dan keadilan diterapkan Anies Baswedan saat memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Mas Anies juga kuat dengan gagasan kolaborasi sehingga melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kaum minoritas seperti masyarakat Tionghoa, tuturnya. Surya Chandra menegaskan, kegiatan Anies Baswedan saat berdiskusi dengan komunitas Tionghoa di Bandung, bukanlah kepentingan politik. Akan tetapi, kata dia, sejak dulu Anies suka berdiskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok, termasuk kaum minoritas suku Tionghoa. Lebih lanjut, Surya menyebut pengayoman Anies terhadap kaum minoritas di DKI misalnya dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan, IMB, beberapa gereja tempat beribadah bagi Nasrani. Surya mengklaim bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh agama yang mengakui bentuk toleransi Anies Baswedan dalam memberikan IMB rumah ibadah. Pada 30 Mei 2022, Anies meresmikan Gapura Chinatown Jakarta di kawasan Pancoran, Glodok, Jakarta Barat. Anies mengatakan, bangunan gapura di kawasan ini sudah ada sejak abad ke-18 lalu. Pada masa kependudukan Jepang, gapura yang asli dihancurkan. Namun, sekarang sudah dibangun kembali. Saat peresmian, Anies mengatakan, Gapura Chinatown Jakarta menjadi pengingat bersama bahwa keberagaman yang ada di sekitar kita adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, sedangkan persatuan adalah ikhtiar kita bersama. Pada saat masih menjadi Gubernur DKI, kata Surya, Anies juga rutin ikut menyambut malam pergantian Tahun Baru Imlek 2571 di Wihara Membaur bersama masyarakat Tionghoa. Dia mengatakan Anies berbaur langsung bersama komunitas Tionghoa untuk merayakan Imlek. Selain itu, Surya mengatakan pengayoman Anies terhadap kelompok minoritas juga ditunjukkannya saat mencabut kasasi sengketa lahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Gugatan itu diajukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2015.